Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Sampurasun. Rampes. Kepada yang terhormat para panelis yang telah bersedia hadir, menyempatkan diri di acara webinar ini di tengah Bandung saat ini diguyur musim hujan. Terima kasih kepada Ketua Umum IKA Unpad yang akan menyempatkan diri juga hadir di acara webinar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Erni yang tadi beberapa hari yang lalu telah mengabarkan untuk hadir di webinar ini, akan tetapi Ibu Profesor saat ini berada di dalam rumah sakit karena penyakit yang dideritanya, dan mohon doanya untuk kesembuhannya. Terima kasih kepada Yang Mulia, yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Pak Adam Tugio, SH LLM, yang saya hormati. Dan terima kasih kepada Wakil Ketua IKA Unpad, IKA Muda Unpad, Muhammad Nasir Ramadan, kepada moderator Saiful Anas, SMSI, kepada yang terhormat panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini dengan baik dan tertib. Terima kasih pada para hadirin dan hadirat yang telah hadir pada webinar ini. Semoga webinar ini membawa manfaat dan memberikan kesimpulan-simpulan yang baik untuk alumni muda ke depannya, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, bagaimana berkolaborasi antar pemuda dan berkolaborasi antar alumni milenial di berbagai universitas di belahan dunia, dan demi meningkatkan kapasitas dan integritas alumni muda sehingga menjadi salah satu agen perubahan yang dinanti oleh bangsa ini. Sehingga alumni muda Unpad dapat meraih betul-betul bonus demografi, tidak hanya promo demografi. Dan saya sampaikan berulang-ulang di banyak seminar, banyak webinar, bahwa alumni muda Unpad harus terus berkiprah menjadi salah satu agen perubahan sosial yang tidak menuntut pamrih kepada negara, tapi memberikan satu hal nyata kepada bangsa dan negara. Mungkin sekianlah sambutan dari saya, dan kami dari IKA Muda Unpad mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Profesor Yuyun, Rektor ke-7 Universitas Pajajaran. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan atas kekurangan yang ada pada diri kami dan panitia dan organisasi ini. Maafkan saya juga pada hari ini juga lagi pilek, sakit, jadi suaranya parau, memaksakan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Walahul ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahira coba. Oke, terima kasih kepada Kang Fuad yang telah memberikan kata sambutan. Zahira yang di ujung udah konjol lagi meeting. Masuk. Kita masuk agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Umum IKA Unpad,
Teh Irawati Hermawan. Namun kebetulan Teh Ira lagi ada agenda lain. Katanya nanti menyusul setelah itu langsung join ke sini. Mungkin setelah paparan dari webinar ini, beliau akan memberikan kata sambutan. Kita langsung masuk saja. Masuk. Oh, ini Teh Ira. Teh Ira udah jalan. Teh Ira udah? Udah? Udah. Sambutan Teh Ira. Welcome Teh Ira. Teh Irawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang Teh Irawati. Teh Ira. Selamat datang. Terima kasih. Nah, langsung saja Teh. Kata sambutan dari Teh Ira selaku Ketua Umum IKA Unpad. Kepada Teh Ira kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati ada Pak Dubes untuk Pakistan ya, Pak Adam Tugio. Selamat malam. Yang Selamat saya malam, Bu. banggakan Ketua Komunitas Alumni Pajajaran, Kang Fuad. Akang Teteh semua yang saya banggakan. Terima kasih sudah mengundang saya di sini dalam forum yang menurut saya sangat penting ya Pak Dubes ya. Karena kita akan meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Saya rasa diskusi malam ini sangat relevan untuk melihat tren nanti perkembangan ekonomi ke depan secara regional maupun internasional akan kemana. Nah, sebelumnya mungkin kami perkenalkan dulu organisasi Ikatan Alumni Unpad untuk Pak Dubes dan buat Akang Teteh juga. Jadi IKA Unpad adalah merupakan ikatan alumni dari Universitas Pajajaran. Kita memiliki anggota sekitar 270.000, Pak Dubes, lumayan banyak. 270.000. Wow. Ya, karena ada sekitar 16 fakultas. Nah, jadi IKA Unpad ini membawahi fakultas 16, juga membawahi Pengda, pengurus daerah. Selain itu kita ada istilahnya PLN, pengurus luar negeri. Pak Dubes, mungkin di Pakistan belum ada nih. Mudah-mudahan kita bisa bikin ya, Kang Fuad, dalam waktu dekat ya. Harus Teteh, siap Teteh. Siap, kita bantu daerah, nanti fasilitasi. Iya, pengurus daerah di Pakistan. Nah, karena pastinya banyak alumni-alumni kita di Pakistan. Pak Dubes dari Unpad juga atau dari? Tetangganya Ibu, saya dari tetangga Unpad. ITB dari ya? Jakarta, dari UI. Oh, dari UI ya? Oke, Iya. oke. Dari UI. Sama Kang Andri ya, Ketua Iluninya ya? Kita kemarin kerjasama yang untuk sosialisasi relawan adaptasi kebiasaan normal, COVID, sama Mas Andre. Kebetulan Mas Andre juga pernah satu kantor sama saya dulu di Hapong. Jadi beliau junior saya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya akan ada kerjasama dengan UI. Nah, jadi di samping IKA Unpad ada PLN, ada Pengda, kemudian ada Komfak, ada juga komunitas. Nah, jadi teman-teman Kang Fuad ini masuk di komunitas yang di bawah naungan IKA Unpad, seperti itu. Nah, jadi saya sangat senang Kang Fuad cukup aktif untuk melaksanakan berbagai event. Nah, jadi sekali lagi selamat. Mudah-mudahan diskusi yang diadakan malam ini bisa memberikan masukan kepada negara kita ya, kepada teman-teman di Kompak juga bisa memberikan semacam insight kira-kira tren ekonomi ke depan seperti apa. Nah, selain itu mungkin saya ingin juga menginformasikan kepada teman-teman mengenai acara yang akan diadakan oleh IKA Unpad dalam waktu dekat. Ini untuk Kang Fuad dan teman-teman mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Jadi, dalam waktu dekat kita akan mengadakan International Conference on Massive Pandemic Solution and Vaccination. Nah, jadi Pak Dubes, kebetulan Bio Farma itu kan adanya di Jawa Barat. Dan banyak
kerjasama antara Unpad dengan Bio Farma, dan salah satu direktur Bio Farma kebetulan lulusan Unpad juga WKU di IKA Unpad. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga kami ingin mengajak mungkin Pak Dubes, Akang Teteh bisa mudah-mudahan bisa berpartisipasi dalam international conference tersebut, yang mana dari konferensi tersebut kita akan mengundang paper, kalau ada yang mau memasukkan paper untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai solusi pandemi seperti apa, karena kita tahu di Jakarta dan sekitarnya, di Jawa Barat juga lagi tinggi-tingginya, malah dari merah katanya mau masuk hitam nih, Pak Dubes. Jadi kami sangat concern dengan keadaan seperti itu, di mana kita kan pengennya 2021 ini ekonomi bergerak lagi dan COVID atau pandemi udah nggak ada, tapi kelihatannya untuk itu mungkin harapannya masih belum sesuai harapan, kecuali kalau pemerintah melakukan tindakan yang masif untuk menghentikan pandemi dan mendistribusikan vaksin sebanyak mungkin. Dan kita ingin juga kalau nantinya vaksin sudah ada, itu juga tidak hanya dinikmati oleh kaum berpunya, tapi juga bisa ada semacam subsidi silang untuk mereka yang memang tidak berpunya, seperti itu. Nah, itu event yang akan kita adakan dalam waktu dekat. Nah, yang kedua juga teman-teman dan Pak Dubes, event yang akan kita adakan adalah Jabar Culture and Tourism Festival. Nah, itu insya Allah akan diadakan tanggal 24 Maret 2021 bersamaan dengan Bandung Lautan Api. Nah, untuk event ini kebetulan kita akan bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB. Nah, jadi diharapkan dengan adanya Jabar Culture and Tourism Festival, kita bisa menggairahkan kembali wisata lokal. Kita tahu sekarang kan lockdown di mana-mana kan. Nah, jadi sebetulnya dengan lockdown di mana-mana kesempatan buat kita untuk menarik turis domestik baik ke Jawa Barat maupun wilayah lainnya di Indonesia. Nah, untuk itu kita akan adakan Jabar Culture Festival tersebut. Nah, satu lagi mungkin yang ingin saya kabarkan kepada teman-teman dan Pak Dubes adalah program unggulan dari IKA Unpad, yaitu JAFIK, singkatan dari Jabar Feeds Indonesia. Nah, diharapkan dengan program ini maka Jabar bisa menjadi hub untuk kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, yang sudah berjalan adalah kita memfasilitasi CSR dan alhamdulillah kemarin kita dapat dana dari BJB sebesar 250 juta. Nah, itu akan diberikan domba, nanti akan dibagikan di daerah Garut. Jadi pilot project untuk domba itu nantinya akan di Garut. Nah, insya Allah akan diluncurkan tanggal 19 besok di Garut, di mana akan ada Kang Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM yang ikut hadir, kemudian Bupati Garut, dan juga dari BJB. Nah, itu adalah program IKA Unpad dalam waktu dekat yang mudah-mudahan bisa kita sinergikan ya. Jadi Kang Tete di komunitas alumni muda Unpad ini mudah-mudahan bisa ikut aktif berpartisipasi juga. Nah, jadi itu dari IKA Unpad. Nah, sekali lagi saya menyambut baik diskusi yang sangat penting ini. Mudah-mudahan bisa berdiskusi dan bisa menghasilkan suatu rekomendasi atau usulan atau insight mengenai arah ekonomi ke depan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Teh Irawati Hermawan selaku Ketua IKA Unpad yang telah memberikan sambutannya. Kita langsung masuk saja ke agenda inti dalam webinar ini. Untuk selanjutnya, forum saya serahkan kepada moderator, Kang Saiful Anas. Kepada Kang Saiful Anas, dipersilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adam Molawar Mantugio, SH LLM, selaku Dubes Republik Indonesia untuk Pakistan. Yang saya hormati Teh Irawati Hermawan, selaku Ketua Umum Unpad. Salam kenal Teh. Ya, saya baru ketemu sama Teh. Hanya baca berita aja di media massa lah. Kemudian saya hormati juga alumni muda, ini pada muda-muda di bawah saya semua kayaknya nih ya, ada Dr. Muhammad Nasir Ramadan. Selamat malam, Kang. Malam, Kang. Hari. Malam, Kang Saiful. Ya, ada Kang Fuad selaku Ketua Komunikasi Pemuda Unpad. Kemudian ada Saudara Rofi, ada Kang Aris, dan teman-teman peserta yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini, masih diberikan kesempatan untuk silaturahim. Jadi saya terus terang ini sangat berbahagia hari ini karena bisa silaturahim dengan Pak Dubes, dengan Teh Ira, dengan akang-akang yang lain juga. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa menurut saya. Menyambung silaturahim adalah sesuatu berkah tersendiri ya. Mudah-mudahan kita silaturahim ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini akan menjadi silaturahim secara jangka panjang karena kolaborasi merupakan salah satu kunci utama di era sekarang ini. Kalau kita ingin maju, maka kita mau harus kolaborasi. Jangan mengharapkan kolaborasi dengan pihak luar dulu ya. Kalau misalkan kita di dalam tidak bisa berkolaborasi ini ya. Jadi mudah-mudahan nih apalagi ini alumni Unpad gitu ya, harus bisa berkolaborasi, harus bisa bagaimanapun caranya. Nah, saya yang sebenarnya nggak terlalu muda lagi gitu. Ya menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh Kamuda juga dengan IKA Unpad. Saya harapkan ini periode yang sekarang bisa memberikan sumbangsi yang besar lah, bisa memberikan efek yang besar, punya kontribusi besar baik untuk alma mater, untuk Jawa Barat karena Unpad ada di Jawa Barat. Tapi sebenarnya tadi kalau misalkan ada program Jabar Javi gitu ya, nah itu kerjasama Unpad dengan ITB. Tapi sebenarnya UI juga ada di Jabar Teh. Iya ya, UI juga Jabar, bukan DKI ya. Iya. Makanya saya bilang juga. UI bukan di Jakarta deh. Iya benar juga ya. Di Jawa Barat. Pikir UI itu Jakarta. Itu dia. Jadi ke depan harapannya kalau bicara Jabar nanti bisa juga melibatkan UI Teh. Gitu ya. Tidak hanya kalau perguruan tinggi negeri di Jawa Barat sebenarnya udah banyak ya. Iya ada IPB juga sih. Betul, ada IPB. Kemudian yang terbaru lahir itu ada Unsil Teh. Unsil sekarang udah jadi universitas negeri juga. Oh iya. Nah, kemudian sebelum Unsil juga ada Unsika, itu juga universitas negeri juga, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi alhamdulillah nih Jawa Barat adalah wilayah provinsi dengan perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia. Ini berkah tersendiri untuk Jawa Barat yang mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan melalui IKA Unpad sebagai motor gitu ya, sebagai motor nanti bisa mengajak dari perguruan tinggi yang lain. Harapannya tidak hanya negeri tapi juga swasta juga ya, banyak sekali di swasta. Gitu ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu mengenai kekuatan ekonomi Indonesia ya, kekuatan ekonomi Indonesia dan pemuda lah saya tambahkan ya. Ini titipan dari
dari panitia kekuatan ekonomi Indonesia bagi negara-negara sahabat. Ini saya tambahkan kekuatan ekonomi Indonesia dan pemudanya. Kekuatan pemudanya ini karena tadi Kang Fuad menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 nanti. Tahun 2030 itu kan tidak lama lagi. 10 tahun lagi itu kita punya penduduk, punya pemuda yang luar biasa banyak. Usia produktif yang sangat besar, yang ini sebenarnya menjadi kekuatan ekonomi yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Apalagi kalau kita bicara Jawa Barat, adalah provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, gitu ya. Jadi juga usia produktifnya juga nanti yang paling banyak. Nah ini kita dengan diskusi-diskusi ini mudah-mudahan nanti akan bisa menghasilkan berbagai macam inspirasi, pemikiran, dan juga insight-insight ya tentang bagaimana mengembangkan ekonomi Indonesia ke depan. Dan hari ini kita ada 2 panelis. Pertama yaitu yang terhormat Bapak Adam Mulawar Mantugio, SHLLM, selaku Dubes Republik Indonesia untuk Pakistan, dan juga alumni muda kita, Kang Dr. Muhammad Nasir Ramadan. Jadi kita punya 2 panelis pada malam hari ini. Nanti masing-masing panelis menyampaikan materinya, kemudian nanti jika ada tanggapan dari masing-masing panelis dipersilakan, juga nanti ada tanggapan dari yang lain juga dipersilakan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk paparan pertama, waktu dan tempat dipersilakan pada Bapak Adam Mulawar Mantugio. Silakan Pak. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih teman-teman dari UNPAD. Kehormatan buat saya tentunya diundang pada pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di awal ini saya ingin juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Rektor ke-7 UNPAD, Profesor Yuyun. Semoga beliau dilapangkan jalan menghadap sang Khalik di surga. Kemudian juga kami mendengar tadi ada sahabat Ibu Erna yang sedang sakit, mudah-mudahan beliau juga segera diberikan kesembuhan. Saya pikir mengawali sharing lesson learn ini atau diskusi ini, saya ingin mengingatkan kita untuk sama-sama menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. COVID belum selesai dan kita tahu sampai sekarang semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses vaksin yang sekarang masih terbatas diproduksi oleh kurang dari separuh jari tangan dari farmasi dunia. Ibu Erawati, terima kasih. Salam kenal. Senang bisa berjumpa virtual dengan Ibu, dan juga terima kasih kepada Kang Fuad, Kang Rofi, dan para akang-akang yang ganteng-ganteng dan juga yang teteh-teteh yang gelis-gelis di Bandung semua. Salam kenal dari kami. Saya tentu senang sekali karena walaupun saya bukan alumni, tapi ternyata UNPAD juga tidak eksklusif atau bersifat inklusif dengan mengundang tetangga, universitas alumni dari sekolah tetangga sesama di Jawa Barat yang juga berkesempatan untuk diskusi pada sore hari ini. Kebetulan di Deplu kayaknya juga jadi extended family dari UNPAD banyak sekali di angkatan saya dan sebelum-sebelumnya, baik di atas maupun di bawah itu juga banyak alumni UNPAD, khususnya dari hubungan internasional dan dari hukum internasional. Jadi saya pikir ini juga merupakan satu bukti bahwa lulusan UNPAD
merupakan kader-kader yang baik, yang bagus, khususnya untuk memajukan diplomasi Indonesia. Jadi saya ingin menyambut baik inisiatif pada hari ini, dan saya pikir ini juga kesempatan baik untuk kita, khususnya pemuda, untuk memotret tantangan yang kita hadapi dalam situasi COVID. COVID jelas menimbulkan global disruptions, tidak pernah ada dalam sejarah dunia sebelumnya. Penyebaran virus yang begitu dahsyat dengan dampak yang demikian luar biasa. Jadi kalau kita lihat kasus flu Spanyol 1930-an, kemudian juga Ebola dan yang lain-lain, dampaknya tidak sedahsyat COVID, yang mungkin juga ini merupakan salah satu imbas dari borderless world, ya, dunia tanpa batas, mobilitas yang tinggi di dalam hubungan internasional, baik itu politik maupun hubungan perdagangan ekonomi, ini kemudian menjadi terdampak sangat dahsyat karena tiba-tiba jarum jam harus berhenti, jarum pergerakan semua berhenti karena adanya lockdown. Ini yang kemudian menimbulkan suatu dampak yang luar biasa, global disruptions dari tidak hanya di ekonomi perdagangan, tetapi juga hal-hal yang lain. Jadi satu krisis unprecedented global health crisis yang memicu kemudian krisis ekonomi. Kalau kita lihat di berbagai macam lembaga-lembaga internasional membuat prediksi suram terkait dengan perkembangan ekonomi dunia. Jadi kalau kita lihat itu kisarannya, kalau dari IMF, World Bank, kemudian ADB, Moody, itu kisarannya kalau kita lihat antara 0,8 minus, ya, dari minus 0,8 sampai minus, saya pikir ini bisa minus 3,9, tergantung dari mana rujukan yang kita akan pakai. Minus 3,9 itu OECD itu buat proyeksi sedemikian suram terkait dengan perkembangan ekonomi global pada tahun ini. IMF sekitar 0,5, IDB minus 1, Moody minus 0,8. Indonesia sendiri memperkirakan minus pertumbuhan itu, minusnya global minus pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 1 sampai 0,2% ya di tahun ini. Ini yang menjadi tantangan berat tentu buat kita semua. Oleh sebab itu, satu hal yang penting buat kita, bagaimana kemudian kita bisa membantu khususnya kalangan pemuda untuk membantu kembali menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalangan pemuda ini menjadi penting karena kalau kita lihat data dari partisipasi angkatan kerja, dari data partisipasi angkatan kerja yang dibuat oleh statistik misalnya untuk tahun 2018-2019, di Indonesia angkatan kerja muda itu sekitar 55% mengisi service industries. Jadi ini udah kecenderungan negara-negara maju, which is tendensi baik. Artinya memang angkatan kerja muda Indonesia siap untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga kemudian kita lihat service industry. Kalau kita lihat kan di dunia itu kalau negara-negara maju biasanya servisnya yang tinggi, persentase untuk jasa tinggi, kemudian yang di agriculture-nya atau setelah itu manufacture, kemudian agriculture nomor 3 ini kelihatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat rankingnya, Indonesia sudah mulai begitu sebetulnya, dan kita lihat di angkatan muda. Yang lebih menarik, dari 55% angkatan muda yang di service industries ini, 66% ini diisi oleh wanita. Jadi tenaga kerja wanita muda ini ternyata juga menjadi suatu hal yang penting. Yang kedua kemudian di manufacture. Di manufactures itu sekitar 26% angkatan muda Indonesia. Nah, kalau di manufactures ini agak terbalik, 30% pria, 21% wanita. Kemudian di agriculture itu total
menyerap sekitar 18% angkatan kerja Indonesia, di mana 13% wanita dan 23% pria. Nah, ini memberikan gambaran, statistik ini memberikan gambaran sebetulnya kesiapan Indonesia 2019 ya, para alumni-alumni muda Indonesia untuk mengisi sektor service industries. Karena kalau kita lihat tren ini sebetulnya sejalan dengan tren global, di mana 1/4 populasi global itu merupakan angkatan muda, di mana kemudian kita lihat masih 1/4-nya mengisi sektor pekerjaan formal. Nah, teman-teman semua, salah satu dampak yang terasa sekali dari COVID ini jelas angkatan muda. Mau tidak mau, angkatan muda inilah yang terdampak paling keras karena COVID. Jadi kalau kita lihat, kita baca banyak artikel studi, angkatan muda ini disebut main victims of labor market shock karena COVID. Karena kita lihat dari data ILO itu sekitar 1 dari 6 angkatan muda global itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan akibat COVID ini. Kemudian kontraksi atau penurunan lapangan pekerjaan karena COVID ini itu sekitar 15% berimbas kepada angkatan kerja muda. Jadi ini merupakan suatu tantangan yang tidak kecil, khususnya buat angkatan muda di Indonesia. Nah, saya diminta untuk memberikan gambaran sedikit tentang Indonesia Pakistan, tapi saya pikir tadi di depan tadi memberikan suatu gambaran tentang tantangan yang kita hadapi. Saya nggak tahu apakah share screen saya masuk, Ibu, Pak Saiful? Masuk ya? Oke. Masuk, Pak. Masuk. Jadi tadi sekedar gambaran di depan mengenai apa yang kita hadapi sekarang, tantangan COVID ini terkait dengan Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Kemudian nanti saya akan lihat bagaimana kemudian angkatan muda ini menjadi part of solution. Nah, dalam konteks Indonesia Pakistan, kita lihat dari statistik ini sebetulnya Indonesia dengan Pakistan itu hampir sama dalam pengertian angkatan kerja mudanya. Jadi ada bonus demografi yang cukup signifikan dari angkatan kerja muda di Pakistan. Ini juga menjadi penting karena angkatan muda inilah yang akan atau diharapkan menjadi motor utama untuk menggerakkan kembali perekonomian Pakistan. Sama juga seperti Indonesia, bahwa perekonomian Pakistan juga mayoritas ditopang oleh sektor industri informal. Jadi ini juga menjadi tantangan buat kita. Kalau kita lihat Indonesia sendiri juga menikmati hubungan dagang yang cukup baik dengan Pakistan. Indonesia menempati posisi ke-5 atau 6 tergantung tahunnya mitra dagang terbesar Pakistan dengan nilai sekitar 2,6 miliar US dollar. Jadi kalau dilihat dari nilai ini separuh dari nilai perdagangan Pakistan dengan Cina yang merupakan mitra dagang utama. Tetapi nggak terlalu jauh sebetulnya dengan Amerika yang juga merupakan salah satu dari 5 besar mitra dagang Pakistan. Nah, kita ada hubungan, ada perjanjian perdagangan Indonesia Pakistan yang sekarang ini sedang kita olah agar ditingkatkan menjadi free trade agreement ya. Jadi rata-rata total perdagangan Pakistan itu sekitar 2,4 sampai 2,6. Nah, surplusnya Indonesia menikmati surplus yang cukup signifikan, sekitar 1,8 miliar per tahun dari kelapa sawit. Saya ingin memberikan perspektif angka ini, kenapa ini menjadi signifikan. Saya kebetulan bertugas di London, pernah bertugas di London juga, dan sekarang saya masih di London. Besok rencana kami akan meninggalkan London menuju penempatan baru, melanjutkan penugasan baru di Pakistan. Nilai perdagangan 2,4 miliar itu merupakan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Inggris. Jadi bayangkan Indonesia dengan Inggris yang maju itu, ekspor import kita
sekitar 2,4 sampai 2,6, setara dengan nilai perdagangan Indonesia dengan Pakistan. Dan dari jumlah tersebut ternyata surplus yang dinikmati Indonesia 2 kali lipat dari surplus yang dinikmati Indonesia dari Inggris. Jadi ini menunjukkan pentingnya Pakistan buat Indonesia untuk perdagangan. Ya. Memang Inggris ada kelebihan dalam konteks investasi, karena investasi Inggris besar, biasanya masuk 10 besar investor utama di Indonesia, walaupun untuk tahun lalu agak keluar dari 10 besar. Jadi ini juga memberikan suatu gambaran. Jadi angka 2,4 miliar perdagangan dengan Pakistan harus dilihat dari hubungan Indonesia-Inggris supaya memberikan gambaran nilai yang cukup besar dari jumlah tersebut. Nah, bahan baku utama yang kita ekspor di sana adalah minyak kelapa sawit, kemudian batu bara, ada, kalau kita lihat sebelumnya di sini ada bahan baku tekstil yang juga kita import, beserta otomotif, khususnya otomotif dari sepeda motor dan kendaraan mobil, ya. Sepeda motor khususnya karena Astra juga merupakan salah satu eksportir terbesar untuk kendaraan bermotor di Pakistan. Jadi citra Indonesia di mata Pakistan tidak hanya kita sesama negara berpenduduk Muslim terbesar, tetapi juga kedua-duanya, baik Indonesia maupun Pakistan, ini menjadi negara penting di kawasan. Pakistan mengakui Indonesia sebagai salah satu kekuatan politik di ASEAN, kemudian juga kekuatan ekonomi yang besar. Sebaliknya, Pakistan juga merupakan suatu negara yang cukup penting di Asia Selatan, khususnya sebagai hub untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke Asia Selatan maupun ke Asia Tengah. Karena Pakistan kebetulan juga memiliki 10 free trade arrangement dengan 7 dengan negara-negara di sekitar Asia Selatan sampai Timur Tengah, seperti Turki, Saudi Arabia. Tetapi di lain itu Pakistan juga memiliki free trade arrangement dengan Mercosur, dengan D8 di mana Indonesia menjadi bagian di dalamnya, dan juga dengan beberapa negara maju lainnya. Nah, tantangannya buat Indonesia, memang kita belum dikenal terlalu luas. Artinya, kita memang Indonesia dikenal sebagai negara Islam terbesar, tetapi bagi konsumen belum ada satu produk yang identik dengan Indonesia. Jadi misalnya kalau mobil Kia, wah ini Hyundai, Korea Selatan. Kemudian mobil Honda, Toyota, Jepang, Mercedes, Jerman, Bentley, UK. Indonesia belum ada nih. Indonesia belum ada satu produk yang identik dengan kita. Oleh sebab itu ini menjadi tantangan terbesar. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan Indonesia di Pakistan. Nah, teman-teman semua, para akang dan para teteh yang saya hormati dan saya banggakan, bagaimana peran pemuda, ya, khususnya dalam pengembangan ekonomi nasional pasca COVID. Nah, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang penting. Yang pertama, tentu harapan pemuda menjadi bagian dari solusi. Kita lihat, saya ingin mengutip sebetulnya satu studi yang menarik yang baru aja dirilis dari McKinsey report, ya. McKinsey ini merupakan salah satu lembaga analis global ekonomi yang sangat penting, yang seringkali dijadikan rujukan. Mungkin teman-teman ingat McKinsey pernah menulis by 2030 Indonesia akan menjadi 10 besar perekonomian dunia, kemudian nanti terus naik menjadi
perekonomian kelima terbesar dunia by 2030. Ini tentu sebelum COVID. Nah, ini prediksi McKinsey ini bukan dibuat tanpa perhitungan yang matang, tapi karena melihat berbagai macam faktor yang dilihat sangat mendukung Indonesia untuk menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, baik dari jumlah penduduk yang berarti pasar besar, kemudian angkatan ada bonus demografi, kemudian kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat terakhir setelah COVID ini, McKinsey juga membuat suatu analisis baru. Intinya mencoba mengingatkan kita bahwa setelah COVID, Indonesia juga punya peluang untuk bangkit kembali dan bahkan menjadi lebih baik lagi perekonomiannya. Jadi silakan teman-teman dilihat, ada McKinsey yang membuat suatu prediksi menarik. Judulnya ini kalau tidak salah, With Effort Indonesia Can Emerge from the COVID-19. Ya, McKinsey report itu juga available di Google, jadi bisa dilihat di Google. Saya pikir ini menarik khususnya buat teman-teman angkatan muda. Nah, bagaimana para pemuda ini bisa menjadi solusi? Saya pikir ada beberapa hal yang menarik. Pertama, kecenderungan kita lihat bahwa pemuda itu bisa berperan penting di empat hal utama. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran, raising awareness lagi. Raising awareness tentang berbagai macam, terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, jadi semacam memberikan edukasi kepada publik. Khususnya sekarang kan Indonesia merupakan negara pengguna Facebook, Twitter, medsosnya luar biasa. Tapi satu hal yang barangkali juga harus kita akui, dari segi kecenderungan untuk membaca, Indonesia ini masih menjadi tantangan. Orang Indonesia masih sangat sedikit yang suka baca, tetapi ingin tahu cepat, dan ingin menjadi nomor satu untuk menyebarkan informasi tanpa cross-check, tanpa melihat informasi pembanding. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan bagaimana kemudian angkatan-angkatan muda ini bisa raising awareness public, ya, baik itu di isu-isu yang kesehatan, isu-isu ekonomi dan lain-lain. Jadi memberikan kontribusi dengan memberikan raising awareness. Ini juga bagian dari edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran publik sehingga tidak mudah misalnya terhasut atau termakan hoax, ya. Jadi kita dorong pemuda untuk meningkatkan awareness justru dengan tadi kalau kita lihat bahwa gadget ini sudah menjadi satu hal yang penting buat keseharian. Coba misalnya Akang sama Teteh lihat berapa sih banyak gadget yang dimiliki satu orang. Saya yakin Pak Saiful lebih dari satu gadgetnya. Ibu Ira juga mungkin 3 atau 4. Satu untuk Unpad, satu untuk alumni, satu untuk keluarga. Jadi banyak sekali gitu. Jadi ini merupakan bukti sebetulnya di satu sisi bahwa melek teknologi itu tinggi. Melek teknologi tinggi buat orang Indonesia. Hanya memang tinggal terus kita ingatkan agar juga menggunakan gadget itu tidak sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi justru alat untuk meningkatkan pengetahuan dengan browsing, cari segala macam informasi. Apalagi kan sekarang internet itu kan library yang mau tahu suatu pertanyaan, mau menjawab suatu pertanyaan, kalau kita nggak tahu, tanya Mbah Google langsung kejawab. Ya, bahkan saya temukan ada satu tips bagaimana ada satu app untuk, nah ini buat Ibu Herawati ini, ada satu app itu yang digunakan, disarankan untuk paraphrase. Jadi untuk menghindari plagiat, itu udah dikopas aja satu artikel, dimasukkan ke satu app, nanti app itu akan bekerja algoritmnya untuk merumuskan ulang.
narasi yang ada tersebut sehingga berbeda totally, esensinya sama tetapi terhindar dari plagiat. Ini sudah ada. Jadi betul-betul luar biasa, dan saya pikir ini memang menjadi satu tantangan di mana para pemuda juga sebetulnya bisa memanfaatkan ini untuk hal yang positif. Kita ambil positifnya aja, ya, lepas dari negatifnya. Kemudian yang kedua, peran pemuda ini juga bisa dilakukan untuk supporting others, jadi mendukung satu sama lain. Nah, banyak contoh-contoh di negara-negara lain, misalnya di Singapura, pemuda ini menciptakan app berbasis app untuk mentoring satu sama lain. Jadi mentoring, jadi belajar jarak jauh, ya, dengan menggunakan app. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Dan saya pikir ini juga semacam kayak dokter, dokter internet begitu. Tetapi ini untuk mentoring, ya. Jadi untuk membantu pemuda-pemuda yang lain, baik itu dalam pengerjaan tugas atau dalam hal-hal lain. Yang berikutnya juga ada dalam konteks supporting each other ini, employment facility ini dikembangkan di Vietnam. Jadi juga app yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan skill dari pekerja-pekerja. Yang berikutnya juga ada online job hunter. Ini juga sebetulnya juga bisa dikembangkan, saya yakin di tanah air juga sudah ada. Nah, yang berikutnya saving life. Pemuda juga bisa memberikan berperan untuk menyelamatkan nyawa, dalam hal ini khususnya dalam situasi COVID ini menjadi penting. Bagaimana kemudian pemuda sebagai agen perubahan tadi bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu digunakan untuk mengingatkan nggak tahu social distancing-nya, apakah bekerja sama dengan RT RW setempat begitu ya. Sama seperti yang misalnya saya tertarik kemarin melihat di salah satu di WhatsApp bagaimana pemuda-pemuda kebetulan di Yogyakarta merubah kanal saluran air yang kotor menjadi bersih, yang kemudian menjadi objek wisata menarik begitu. Yang berikutnya tentu addressing economy impact dari COVID, ini yang menjadi penting. Nah, satu hal yang ternyata juga relevan dalam hal ini, kalau kita belajar dari krisis terakhir, krisis keuangan 1997, akibat krisis yang muncul kemudian adalah self-employment. Entrepreneurship-nya ini meningkat. Saya yakin krisis ini juga akan meningkatkan entrepreneurship ya di tanah air. Dan ini kelihatannya gejala-gejala global yang juga menjadi penting, yang perlu di-seize momentumnya oleh teman-teman di tanah air, angkatan muda di tanah air. Salah satunya tadi memanfaatkan keunggulan teknologi informasi. Jadi UKM kita dorong, kita bantu UKM itu bisa menjadi global dengan promosi yang baik. Nah, ini satu tantangan di kita, packaging, marketing, merumuskan pesan di dalam package dari jualan produk ini kayaknya perlu dibantu UKM. Satu hal yang perlu menjadi catatan, pasar sekarang yang penting itu adalah milenial. Milenial ini merupakan pasar penting untuk produk-produk ekspor Indonesia, termasuk di Pakistan dan di Eropa, Amerika. Milenial ini biasanya sangat lebih kritis, terus terang lebih kritis dari kita-kita. Artinya ketika mau beli produk, mereka harus tahu, kalau sekarang kita cuma dididik, ya kita hanya tahu label kesehatannya tuh bagaimana, ini intake gulanya bagaimana, karbohidratnya bagaimana. Tapi milenial, mereka mulai kritis untuk mencari tahu bagaimana sih produksi ini produk ini diproduksi, bagaimana mata rantai produksinya. Nah, oleh sebab itu menjadi penting untuk merangkul milenial, produk itu diberikan semacam storytelling. Nah, storytelling bagaimana produk ini di-cultivating, bagaimana produk ini dibuat sedemikian rupa. Apalagi cultivating produk dengan naratif story yang penting ini
menjadi bagian yang akan memperkuat geographical identifications, identitas geografi yang menjadi salah satu kekuatan utama juga untuk produk Indonesia untuk go global. Misalnya kopi Kintamani Bali, kopi Aceh, ya. Saya kurang tahu lada putih Lampung. Ini kan identitas geografi yang penting yang harus kita lindungi. Semakin identitas geografi diakui, ini tentu akan memudahkan produk Indonesia untuk masuk penetrasi ke pasar global. Karena konsumen sendiri diuntungkan, tahu persis ini produknya dari mana, sehingga dengan demikian juga menciptakan keunggulan, keunikan, dan juga kompetitif dari produk-produk saingan yang lain. Nah, ini yang menjadi penting menurut kami, peran pemuda di ke depan. Jadi kalau boleh tadi kita sarikan sedikit, kalau saya mengambil dari laporan terakhir dari McKinsey, ada 4 opportunities yang besar buat Indonesia, khususnya peran pemuda menjadi penting untuk pertama meningkatkan national resilience, kemudian meningkatkan transisi ekonomi menuju otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, rebuilding tourist sector. Nah, tourist sector tadi, terima kasih Ibu Ira, saya berharap mudah-mudahan program Tourist Festival Jabar sukses. Ini harus dibantu oleh kita semua. Kita lihat Cina. Cina bisa sempat cepat sekarang menjadi positif karena domestic turis mereka menghidupi sekarang kekuatan ekonomi Cina. Jadi oleh sebab itu Indonesia yang besar, penduduk yang besar, mudah-mudahan juga bisa saling membantu sama lain untuk tadi mengunjungi tempat-tempat wisata. Tapi tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena saya tahu kita belum selesai, COVID masih menjadi tantangan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terakhir tentunya untuk reskill, untuk job reskill untuk job yang ada sekarang. Nah, ini kalau kita lihat ini sebetulnya ada kalau McKinsey bilang usaha-usaha yang mengarah ke otomatisasi. Selalu menjadi tantangan ketika otomatisasi kemudian akan menghilangkan lapangan pekerjaan. Tapi ini menjadi tantangan nih buat pemuda untuk melihat betul nggak prediksi McKinsey bahwa dalam jangka pendek memang betul otomatisasi akan menciptakan kehilangan lapangan pekerjaan, tetapi dalam jangka panjang justru akan menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Menjadi tantangan juga untuk teman-teman pemuda untuk mencoba melihat lagi lebih jauh ke depan. Bisa nggak kita lebih rileks hidupnya ke depan? Artinya, bagaimana kita bisa memajak robot, ya, robot, perusahaan-perusahaan yang menggunakan robot, instead of kita kehilangan lapangan kerja, bagaimana kemudian kita menciptakan misalnya pajak baru terhadap otomatisasi tadi, sehingga hidup kita lebih, walaupun ada robot, otomatisasi, tetapi tidak berarti kemudian kualitas hidup kita berkurang. Ini yang menjadi tantangan bersama, dan saya pikir itu sekedar hal-hal penting yang menurut kami juga bisa menjadi tantangan ke depan buat para pemuda, khususnya alumni UNPAD yang ada 270.000 orang, untuk sama-sama kita challenge lagi apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara, khususnya agar Indonesia bisa cepat bangkit ekonominya dari situasi COVID-19 ini. Demikian Pak Saiful, Pak Ibu Ira, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Pak Adam atas paparannya yang sangat menarik. Jadi ini Pak Adam nih komplit Pak ya. Saya lihat nih beliau adalah sarjana hukum,
tapi pengetahuan ekonomi juga luar biasa. Luar biasa karena apa namanya, beliau sebagai duta besar harus menguasai banyak ini Pak ya, menguasai banyak apa pengetahuan mengenai kondisi global maupun kondisi nasional. Ya, jadi tadi beliau sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana Indonesia dengan Pakistan ini juga membuka mata kita ya, ternyata Pakistan yang mungkin kita anggap tidak terlalu sering kita bahas gitu, ternyata punya porsi yang cukup besar hubungannya dengan Indonesia gitu ya. Seperti misalkan surplus ekspor kita di sana besar, lebih besar daripada yang ada di Inggris gitu kan. Itu artinya penting, mungkin nanti jadi buat alumni Unpad jadi melirik ya ke Pakistan, apa kira-kira yang bisa kembangkan hubungan antara Indonesia dengan Pakistan. Yang selama ini kan kalau ngomongin luar negeri bicaranya dengan negara-negara maju gitu ya, negara Amerika, kemudian Inggris dan negara-negara Eropa yang lain gitu kan. Tapi ternyata di negara Asia seperti Pakistan itu cukup penting buat Indonesia. Mungkin ke depan ini perlu banyak hubungan-hubungan perlu peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Pakistan. Mungkin kapan-kapan itu Pak ya, mudah-mudahan nih banyak alumni Unpad dengan senang hati kami bantu. Bisa main Pak ke Pakistan. Silakan. Nanti kita buat programnya. Wah, luar biasa Pak. Mudah-mudahan Pak. Jadi supaya pemuda Indonesia bisa lihat Pakistan lebih komprehensif lagi sehingga bisa meningkatkan, karena tadi disampaikan oleh Pak Dubes ini potensinya sebenarnya sangat besar Indonesia dengan Pakistan. Dan tadi juga Pak Dubes menyampaikan mengenai peran pemuda untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Tadi disampaikan laporan dari McKinsey luar biasa, prediksinya terhadap ekonomi Indonesia itu sangat optimistis karena berbagai faktor, terutama faktor utamanya adalah faktor pemuda sebenarnya, yaitu bonus demografi. Kemudian tadi Pak Dubes juga menyampaikan kesiapan pemuda kita itu pada posisi yang cukup baik Pak ya. Karena misalkan memang kalau kita lihat negara semakin maju itu semakin banyak ke sektor jasa. Jadi sektor jasa itu semakin besar. Ya jangan jauh-jauh kalau kita lihat ke negara sebelah gitu ya, yang kecil tapi pengaruhnya besar itu Singapura. Singapura tuh kecil tapi pengaruhnya sangat besar di ASEAN ini. Nah, karena itu faktor jasanya itu. Singapura nggak punya sumber daya alam yang yang kaya gitu ya, tapi benar-benar membangun manusianya, dan sektor utama di Singapura jasa. Bahkan karena saya orang akuntansi Pak, ternyata jumlah akuntan di Indonesia itu lebih sedikit daripada akuntan di Singapura Pak. Itu ya luar biasa kan. Nah, jangan-jangan nanti banyak akuntan di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dari Singapura ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pemacu buat kita bahwa kalau kita bicara jasa ini kan berarti bicara skill Pak ya. Bicara skill, karena jasa itu kan bukan produk, tidak terlihat. Dia menempel pada yang memberikan jasanya, sehingga sangat bergantung pada kemampuan, pada skill yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja atau profesional atau expert. Jadi ini menandakan bahwa kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita harus membangun kapasitas kita di bidang apapun, Baik, nah ini sekarang kita akan mendengarkan paparan dari alumni muda nih, pemuda luar biasa, pemuda luar biasa untuk memberikan
pandangannya terkait dengan kekuatan ekonomi Indonesia, khususnya untuk ke depan ya, setelah pandemi ini apa saja yang bisa dilakukan ke depan. Baik, dipersilakan pada Kang Muhammad Nasir Ramadan untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Saiful Anas yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi dan memberikan pandangan terkait peran pemuda dan masalah pemuda yang akan berhubungan dengan ekonomi bahkan bidang-bidang lain dari pandemi ini. Saya kira sudah banyak yang kita lihat lah selama beberapa bulan terakhir ini, bahkan sekarang sudah mulai menjadi bulan yang terakhir ya. Tahun depan sudah tahun 2021. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Adam atas penyampaiannya tadi selaku Dubes RI untuk Pakistan, juga Teh Ira yang juga telah hadir dalam kegiatan malam ini. Mungkin ini adalah satu kesempatan yang sangat besar ya untuk kami sebagai pemuda, karena tentu dari berbagai proses yang telah kita lewati, yang salah satu yang paling terdampak adalah pemuda. Kita telah ketahui bahwa pandemi COVID ini telah mengganggu banyak aspek dari hidup kita. Dari ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya. Kita seolah-olah ditantang, diset ulang, bagaimana caranya kalau kita menghadapi masalah, ini kita bisa bersama-sama untuk berjuang gitu. Bahkan kita telah ketahui juga bahwa sebelum pandemi pun ini, khususnya peran pemuda dalam bidang sosial dan ekonomi itu juga banyak tantangannya sekali. Sekarang mungkin yang paling terdampak terutama dalam bidang ekonomi, kita ketahui banyak UKM, banyak pemuda-muda, banyak lulusan, bahkan lulusan Unpad itu sudah banyak memulai bisnis yang mungkin bahasanya kecil-kecilan atau mungkin yang sudah panjang, itu banyak sekali terdampak. Teman-teman saya yang sudah memulai bisnis makanan, bisnis baju, itu menceritakan banyak hal ke saya bahwa ternyata dengan adanya pandemi ini menjadi pelajaran yang cukup besar untuk mereka. Mulai dari sektor bagaimana bisnis ini bisa berjalan sampai bisa untuk bertahan, itu adalah merupakan suatu tantangan untuk kita gitu. Saya melihat dari studi yang kita lihat, saya baca dari Global Survey on Youth and COVID-19 yang dimulai oleh Decent Jobs for Youth dari April dan sampai Mei 2020, bahwa semua COVID pandemi ini mengarahkan kita ke resesi ekonomi. Bahkan Indonesia kemarin saya sudah lihat beberapa waktu lalu Menteri Keuangan kita sudah menyebutkan bahwa kita dalam kondisi resesi. Gitu. Yang target kita 5% untuk masalah ekonominya, akhirnya kita sampai sekitar minus 3%, dan itu merupakan suatu jarak yang cukup range jarak yang cukup besar untuk kita, dan ini masalah dan sekaligus tantangan untuk kita. Begitu. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan pandangan saya terkait dampak-dampak apa saja yang mengakibat dampak terhadap pemuda. Ada 3 hal sebetulnya, 3 aspek ya, dari kesehatan, dari pendidikan, dan juga dari ekonomi tentunya. Yang dari kesehatan, kita ketahui bahwa pemuda ini, ya kita ketahui dalam COVID ini, justru pemudalah yang tidak sadar, banyak tidak sadarnya, karena kita ketahui bahwa karena virus ini tingkat menyebabkan kematiannya kecil, tapi karena tingkat penularannya besar, maka banyak pemuda yang sebetulnya tidak sadar, saya ini kena COVID atau tidak. Kita banyak yang lalu lalang sampai saat ini, bahkan Bandung sekarang sudah menuju merah, dari merah menuju ke hitam, dan mudah-mudahan akan berkurang begitu cepat sampai ke depan. Itu justru mereka misalnya adalah ketika dia misalnya keluar untuk kerja, untuk beraktivitas, dia tanpa sadar membawa COVID itu ke rumah. Tapi dalam tidak sadar,
secara personal mereka, pemuda ini membawa virus itu ke rumah. Gitu. Banyak klaster keluarga bahkan di Jakarta sudah kita ketahui salah satu penyebab kenapa meningkatnya kasus lagi adalah karena banyak klaster keluarga. Orang yang telah kerja keluar masuk ke rumah, orang tuanya yang kena, orang tuanya yang masuk rumah sakit. Gitu. Nah ini kan kita perlu banyak edukasi, perlu banyak paparan yang jelas supaya pemuda ini selain menjadi kesempatan sebagai menjadi peluang untuk masa depan, kita juga diberi paparan yang inklusif gitu. Itu untuk yang pertama. Jadi karena kita lebih mudah terkena COVID-nya, maka secara tidak langsung kita juga tidak sadar itu menyebabkan penularan orang lain. Itu satu dari dampak kesehatan ya. Kemudian yang kedua adalah kita ketahui ini seolah-olah dengan adanya pandemi COVID ini memberikan stres, pukulan kepada sistem kesehatan kita. Dari mulai rapid test seperti apa, dari mulai swab test, kita dituntut oleh masyarakat kita, oleh semuanya, bahwa ini harus berkurang secepat mungkin. Ditangani secepat mungkin selesai. Seperti itu. Dan apalagi kita dari sektor kesehatan adalah karena COVID ini akhirnya akses untuk pemuda mengetahui hak-hak ilmu-ilmu seks dan reproduksi itu kan juga penting untuk pemuda gitu. Supaya nanti ke depan bisa lebih mudah menata. Udah kemudian juga pelayanan imunisasi. Bayangkan, banyak yang harus dihentikan. Banyak yang mungkin takut ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan hanya untuk imunisasi sehingga akan terjadi degradasi. Seperti itu. Anak-anak kita yang mungkin yang masih bayi, yang lagi proses pertumbuhan, di mana vaksinasi itu menjadi wajib bagi mereka, akhirnya terhenti. Ini juga merupakan tantangan untuk kita. Kita seolah-olah akan kehilangan satu generasi yang unggul karena pandemi ini. Gitu. Kemudian juga kita lihat proses pendidikan yang begitu semakin bahasanya membingungkan ya. Harus adaptasi begitu cepat dari mulai kita biasa interaksi, kemudian akhirnya harus online gitu ya. Dan bahkan banyak sampai sekarang mungkin ada beberapa sekolah yang masih belum bisa dibuka gitu. Dan ini juga makanya berhubungan dengan informasi-informasi kesehatan yang mereka butuhkan nanti di masa depan. Akan banyak kehilangan kesempatan bagi pemuda untuk menerima banyak informasi, terutama di bidang kesehatan, sehingga nanti ke depan mereka bisa mempersiapkan keadaan mereka. Kemudian juga dari pengobatan, kita ketahui bahwa banyak pemuda kita yang mungkin memiliki penyakit-penyakit ya, yang akhirnya mereka tidak bisa kontrol ke rumah sakit, kontrol ke puskesmas, di mana itu harus rutin. Akhirnya mereka kehilangan kesempatan itu. Dan sekarang lagi ramai mengenai kesehatan mental. Kita ketahui Indonesia sekarang lagi meningkat nih jumlah keinginan untuk bunuh diri, depresi, segala macam. Dan ini pandemi ini justru menyadarkan kita bahwa ternyata pemuda-pemuda kita ini yang paling rentan. Mereka yang mungkin baru lulus kuliah, mereka mungkin yang baru lulus pendidikan, yang mungkin masih berjuang untuk pekerjaan, mereka merasa bingung. Angka pengangguran makin tinggi, kemudian angka PHK juga semakin tinggi. Mereka kebingungan. Sehingga akan mempengaruhi mental mereka. Bagaimana cara kita masyarakat, pemerintah untuk bisa memfasilitasi ini. Ditambah lagi sekarang media sosial semakin meningkat, maka yang paling penting adalah health literasi kesehatan, informasi kesehatan. Sekarang kita ketahui lah di awal itu banyak sekali hoax-hoax yang beredar, dan mungkin karena pemuda juga melihat itu, karena ilmunya juga mungkin belum begitu banyak, jadi informasi sekali masuk mulai WA, mungkin Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Ketika masuk, mereka langsung terima, padahal itu belum tentu benar. Dan itu kita jadi korban pemuda. Nah, saya kira
ini menjadi hal yang penting ya. Dari dampak kesehatannya pun ini sudah banyak sekali yang diterima oleh pemuda. Kemudian kita ambil perspektif dari yang pendidikan, ya, yang kita ketahui dari lebih dari 90% pembelajar atau murid-murid di dunia, bahkan di Indonesia pun harus jauh dari sekolah. Padahal sekolah itu hanya bukan belajar tentang tentang pelajaran sendiri, belajar tentang interaksi sosial, belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman. Itu ada hal yang penting. Sekarang kita susah. Bahkan anak TK pun harus online. Padahal anak TK kan seharusnya akan lebih baik ketika bertemu langsung, interaksi itu yang ditumbuhkan. Itu menjadi salah satu tantangan juga untuk pemuda. Bagaimana caranya kita bisa akselerasi ke depan, bagaimana kita bisa dengan cepat meraih target-target yang mungkin ketinggalan karena pandemi ini. Seperti itu. Kemudian kita melihat bahwa adanya kesenjangan yang begitu besar, ya, dari pendidikan. Bayangkan teman-teman kita yang pemuda yang mungkin belum diberi kesempatan, yang low income level, mereka juga bahkan untuk sekolah susah, bagaimana mereka bisa mengakses itu gitu. Kemudian yang high level mungkin mereka bahagia di rumah. Tapi kita lihat yang teman-teman kita yang mungkin tinggalnya telah susah, bahkan untuk akses air aja susah, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi pendidikan yang luar biasa penting itu gitu. Dan itu kan perlu interaksi langsung. Kemudian dampak ekonomi yang kita lihat tentu yang tadi sempat saya sebutkan. Untuk teman-teman kita pemuda yang sudah memulai bisnis mereka, yang mulai sudah aktivitas mereka, mungkin memulai fresh graduate mereka ketika kerja gitu ya. Akhirnya harus bekerja dari rumah, di mana tentu bekerja dari rumah juga tidak begitu optimal sebetulnya. Kemudian mereka harus menahan, harus bahkan sampai beberapa bisnis yang harus tertutup gitu ya. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk kita semua. Setelah kita melihat dampak-dampaknya dari kesehatan, kemudian dari pendidikan, kemudian dari ekonomi, maka apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita misalnya? Apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda nih? Ya, saya baca beberapa poin ya, bahwa yang paling penting ada 3: empowerment, action, dan participation. Ini yang harus kita bisa lakukan. Dari empowerment ya, dari kita memperkuat ya, kita harus merangkul anak-anak muda dalam satu platform dan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempermudah suara mereka selama pandemi ini. Tadi sudah kita sebutkan beberapa masalah-masalah, beberapa dampak-dampak yang muncul karena pandemi ini. Maka salah satu cara untuk meningkatkan peran pemuda adalah dengan kita menggabungkan itu. Menggabungkan suara-suara itu, keluhan-keluhan itu, apa yang saya punya masalah ini, saya punya keluhan ini, itu kita harus tampung. Tentu peran ini tidak hanya bisa kita andalkan oleh pemerintah, semua kita, bahkan pemuda-pemuda seperti kita harus bisa membuat platform atau merangkul, membuat grup terhadap teman-teman kita yang memiliki kesulitan karena pandemi ini. Kemudian setelah itu kita harus mengembangkan akses yang mudah untuk semua informasi terkait COVID. Baik COVID itu dampaknya untuk kesehatan, COVID itu dampaknya terhadap ekonomi, baik itu sosial. Itu penting sekali. Maka ketika mereka sudah tahu, ketika mereka sudah sadar, maka itu akan mempermudah mereka untuk memahami rencana mereka ke depan seperti apa. Mungkin banyak teman-teman kita yang bahkan belum tahu apa itu COVID. Gitu. Ketika kita sudah mulai memberikan mereka kesempatan tentang informasi terkait COVID, dan termasuk dampak-dampaknya, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk bagaimana menangani tantangan-tantangan itu. Kemudian kita juga harus menciptakan, membangun inisiasi, bahkan sekarang sosial media. Sosial media itu sangat menjadi spesifik target yang luar biasa bagi anak-anak muda, bagi milenial. Bayangkan sekarang Instagram, Twitter menjadi
ekosistem yang cukup besar untuk bisa saling interaksi antar pemuda, maka ketika kita menggunakan itu, kita harus spesifik isu harus mulai dibahas-bahas. Gitu. Kita bahas itu. Seperti tentang kesehatan mental, domestic violence ya, dan akses pendidikan. Bagaimana kita bisa memberikan mereka mekanisme untuk bisa meraih informasi-informasi itu. Ketika kita bisa membuat ekosistem itu, terutama yang isu-isu yang spesifik, maka saya kira mereka akan mudah gitu, akan diperkuat keinginannya. Ketika mereka sudah sadar, sudah ada ilmu, maka mereka tahu apa yang mereka akan lakukan. Yang ketiga, mungkin sama dengan Pak Adam, saya sangat terima kasih sekali. Mungkin beberapa hal yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Adam, gitu. Adalah menginisiasi program storytelling untuk pemuda, karena kita lihat sekarang anak-anak milenial ini sangat suka dengan cerita. Bagaimana dari awal suatu keadaan hingga akhir cerita seperti apa, mungkin ada plot twist, itu sangat cerita. Sekarang yang lagi ramai adalah drama Korea. Kita lihat itu drama Korea sangat digandrungi oleh pemuda-pemuda kita, apalagi yang perempuan. Gitu ya. Kita harus bisa membuat suatu masalah-masalah kita yang di sekarang harus jadi storytelling ketika mereka sudah tahu cara masalahnya melalui storytelling yang kita sampaikan ke mereka, ke pemuda-pemuda, maka itu akan menjadi daya tarik kita dari mereka. Itu untuk hal yang memperkuat ya. Jadi ini kesempatan pemuda yang untuk bisa apa sih yang bisa mereka lakukan gitu. Yang kedua adalah aksi. Aksi apa yang bisa mereka lakukan? Tentu bagaimana kita bisa me-engage anak-anak muda dalam suatu yang positif. Norma-norma yang kesehatan, kemudian praktik-praktik hal-hal yang sederhana, melalui video, melalui sekarang sebanyak YouTube, kemudian juga sekarang udah banyak webinar-webinar, maka kita harus memberikan kesempatan untuk mereka, khususnya tentang promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Saya kira ini hal-hal yang sederhana, tapi sebetulnya ini penting untuk pemuda. Gitu. Maka pemerintah sebaiknya, bahkan juga stakeholder lainnya, harus memberikan fokus ini justru pada pemuda. Karena mereka adalah tingkat penularan yang paling tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama dari aksi itu adalah, kita harus memberikan capacity building programs untuk anak-anak muda. Gitu. Supaya bisa mereka bisa melindungi diri mereka sendiri untuk masa depan. Akhirnya mereka bisa menjaga keluarga mereka bisa menyupport, mendukung komunitas-komunitas selama pandemi ini. Selain itu kita juga bisa mendukung anak-anak muda yang sudah membuat health awareness, kemudian juga ada campaign-campaign, dan sekarang juga ada banyak platform di Instagram mengenai lapor COVID, kawan COVID. Itu harus kita dukung. Karena mereka menyajikan berita-berita, fakta-fakta yang terjadi di kita saat ini. Itu kita harus beri kesempatan mereka untuk menyuarakan itu kepada kita. Kemudian yang terakhir dari aksi adalah kita harus memprioritaskan identifikasi, rekrutmen, latihan-latihan terhadap anak-anak muda sebagai bagian dari nasional local health workforce gitu selama pandemik. Jadi kita harus melibatkan anak-anak muda nih melalui relawan, melalui aktivitas-aktivitas saya. Misalnya Satgas ada bagian pemudanya tuh khusus tuh untuk memberikan, karena saya kira sangat penting sekali ketika kita bisa peer education gitu, peer-to-peer education, peer-to-peer information. Jadi antar sebaya itu selalu menjadi yang lebih mudah diterima oleh anak-anak muda. Seperti itu. Yang ketiga adalah partisipasi. Ya. Partisipasi ini kita harus meyakinkan anak-anak muda bisa ya saling berangkul dalam pengambilan keputusan terhadap respon-respon kita terhadap COVID ini. Baik dari level lokal, regional, maupun level nasional. Yang pertama adalah, saya kira partisipasinya melalui, kita harus mendukung anak-anak muda yang melakukan advokasi terkait masalah COVID, terkait masalah yang
berikut dengan dampak-dampaknya gitu. Ke institusi-institusi yang resmi, institusi-institusi yang mungkin bisa juga ke universitas-universitas, kita harus memberikan kesempatan itu. Mungkin dari level universitas kita lihat banyak sekarang ada melalui BEM misalnya, yaitu mungkin banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka dapatkan dari mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Nah, itu kita harus beri kesempatan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, maka kita tampung, kemudian kita sampaikan solusinya seperti itu. Kalau misalnya dibiarkan saja, saya kira akan menjadi masalah juga untuk ke depan. Nah, yang terakhir adalah membangun dialog, kesempatan-kesempatan dialog yang kita lakukan saat ini. Makanya saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan pada malam ini untuk berbicara mengenai tentang pemuda. Yang dihadiri oleh Bapak Dubes, kemudian ada Teh Irawati, dan teman-teman yang lain sebagai partisipan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, 3 hal itu saya kira ini hal dasar yang bisa menjadi tumpuan kita, menjadi fondasi kita sebagai pemuda untuk yakin bisa maju ke depan. Lalu, bagaimana sih? Nah, kita sudah tahu tadi bagaimana solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemuda. Maka bagaimana cara mengoptimalkan itu? Ya. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kesadaran sesama anak muda, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka mempertahankan keluarga mereka selama pandemi, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mengurangi, untuk menurunkan penyebaran dari penyakit, kemudian juga kita dari bagaimana kita mencegah infeksi-infeksi yang ada, dan kita mengkontrol itu. Karena dan ini nggak berlaku hanya untuk anak-anak muda yang mungkin di bidang kesehatan, tidak berlaku. Ini untuk semua pemuda. Gitu. Yang kedua adalah data. Kita harus mengidentifikasi, harus mengkoleksi data terkait isu-isu spesifik yang akan dihadapi oleh anak-anak muda, begitupun anak-anak kesehatan dari level lokal selama pandemi ini. Karena data-data yang dari daerah, kalau kita temukan, itu akan sangat berguna sekali. Karena pemuda-pemuda tidak mungkin langsung bergerak di level nasional, tidak mungkin. Pasti mereka akan memulai dari daerah. Ketika daerah itu memiliki data, pemuda itu memiliki data, maka mereka akan lebih mudah untuk merumuskan rencana. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengambil atau memiliki panutan dari senior-senior kita untuk bisa mendukung pandemi-pandemi, kita mendukung rencana-rencana pandemi yang kita akan kita hadapi nanti gitu. Misalnya melalui dengan kerjasama antara pemuda daerah dengan alumni muda Unpad nih, yang sekarang bekerja sama dengan IKA Unpad dengan Teh Irawati gitu. Kita bekerja sama untuk bisa mempermudah untuk memberikan informasi kepada pemuda-pemuda yang mungkin butuh bantuan seperti itu. Kemudian kita juga harus mendistribusi informasi-informasi yang sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat secara lokal. Jadi dia lagi karena gini, dari nasional mungkin nasional sudah melakukan hal itu, tapi belum tentu itu sampai ke daerah. Maka kita harus mendukung bagaimana cara bisa mengoptimalkan hal tersebut. Kita harus mendukung dari bawah, dari bottom to top. Ketika itu bisa dilakukan, maka teman-teman pemuda di daerah, dia akan bisa memulai inisiasi-inisiasi selanjutnya yang lain. Selain itu, dan yang terakhir menurut saya adalah yang paling penting, kita harus memiliki laporan bentuk akhir dari program-program, dari mungkin inisiasi-inisiasi yang telah kita lakukan terhadap stakeholder yang lain untuk mendukung aksi-aksi pemuda dalam level lokal. Seperti itu. Saya kira pemuda ini selain dari domisili demografi yang mungkin selalu kita gaungkan sampai nanti 2045, 2030, 2045, maka ini kita bisa lakukan dari hari ini. Gitu.
ketika ini sudah dilakukan, saya kira ini langkah-langkah yang cukup konkret ya. Sederhana dan konkret untuk bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Saya mewakili alumni muda Unpad, sangat berharap sekali bahwa pemuda-pemuda kita bisa banyak melakukan banyak hal gitu, tanpa di samping banyaknya tantangan yang dihadapi ke depan. Seperti itu. Oleh karena itu, kami pemuda pun butuh arahan dan bimbingan, khususnya mungkin dalam hal ini, dalam kegiatan ini ke Pak Adam, ke Teh Irawati, ke Pak Saiful, bahwa kita ini butuh arahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Kita ini butuh dirangkul. Kita ini butuh ditemani gitu. Karena kita ini dalam masa-masa yang cukup galau. Selain mungkin galau masalah pribadi, mungkin galau juga masalah masa depan. Apalagi karena pandemi ini. Kita ini punya semangat, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. Maka kita butuh sekali, butuh masukan-masukan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pandangan-pandangan ini bisa menjadi bahasan yang cukup luar biasa untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nasir atas paparannya yang ini mencerminkan mewakili pemuda ya Pak ya, baik dari pemikirannya maupun dari semangatnya Pak, luar biasa. Ya gitulah ya. Alhamdulillah kita punya pemuda-pemuda yang semangat, punya pandangan jauh ke depan ya. Baik, mungkin sebelum kepada para peserta, barangkali ada yang mau bertanya. Tadi saya sampaikan, silakan bisa ditanyakan di kolom chat atau di kolom question and answer. Selanjutnya, barangkali dari Teh Irawati, barangkali ada yang juga mau ditanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Adam, juga oleh Kang Nasir. Silakan, Teh Ira. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Saiful Anas. Terima kasih Pak Adam, Kang Muhammad Nasir Ramadan atas paparannya yang sangat menarik. Saya ingin menantang Kang Fuad nih beserta teman-temannya. Karena Pak Dubes, Kang Fuad ini paling aktif sebetulnya dan anggotanya juga bagus-bagus, anak-anak muda, ada yang waktu itu saya ketemu ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang banyak. Nah, mumpung ada Pak Dubes di sini, jadi masih di London tapi sebentar lagi menempati pos di Pakistan ya, Pak Dubes ya. Nah, saya ingin tantang nih Kang Muhammad Nasir Ramadan, Kang Fuad, gimana kalau komunitas IKA Muda ini memfollow up kegiatan ekspor ke Pakistan. Jadi mungkin bisa memberikan masukan kepada IKA Unpad di Pakistan ini kira-kira demand-nya itu barang-barang apa? Kan tadi katanya kalau untuk investasi mungkin kurang, tapi setidaknya kita punya surplus perdagangan ke sana. Nah, untuk itu maka karena ada surplus ke sana mungkin bisa mengidentifikasi kira-kira yang dibutuhkan di Pakistan itu seperti apa. Nah, kemudian anggota IKA ini juga kira-kira apa yang bisa diorbitkan untuk diekspor ke sana. Nah, kemudian juga prosedurnya seperti apa. Nah, mungkin nanti Pak Dubes bisa meng-assign anak buahnya untuk bisa liaise dengan kita semua untuk memfollow up. Jadi diskusi kita ini akan ada follow up-nya, akan ada hasilnya seperti itu mungkin, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ira atas masukannya, tantangannya nih untuk teman-teman pemuda ya, untuk memfollow up dengan Pak Adam nih yang di Pakistan. Mungkin Pak Adam mau menyampaikan tanggapannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Kang Saiful. Terima kasih Teh Ira, menarik sekali sarannya dan saya pikir nanti saya akan minta
salah satu kolega di sini untuk menindaklanjuti koordinasi dengan alumni Unpad, kira-kira peluang-peluang mana yang bisa dijajaki, dan kalau saya yakin alumni Unpad pasti ada yang bergerak di ekonomi perdagangan, jadi diinfokan kepada kami mana yang dari pihak teman-teman di alumni itu yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi mereka, supaya kita bisa carikan jodoh juga di sini, carikan mitra di sini. Kalau di Pakistan seperti saya sampaikan tadi, mereka ekspor utama kita ke sana seperti minyak kelapa sawit, batu bara, kemudian suku cadang kendaraan bermotor, teh hitam. Nah, ini teh kan Gambung juga punya tuh. Jadi teh hitam mereka juga banyak dari Indonesia. Kopi juga banyak dari Indonesia, dan bumbu masak itu cengkeh juga banyak dari Indonesia. Nah, di samping itu tentunya juga kalau saya melihat banyak potensi lain di mana kita juga bisa meningkatkan ekspor ke Pakistan, salah satunya di bahan baku tekstil, karena bahan baku tekstil, walaupun tekstil ini produk unggulan ekspor utama Pakistan, tapi beberapa bahan bakunya ternyata juga diimpor dari Indonesia, seperti viskos gitu ya. Jadi mungkin dari Akademi Teknik Unpad yang menghasilkan sintetis ya, sintetis itu juga bisa didorong untuk melakukan perdagangan. Satu hal yang juga penting yang saya ingin tambahkan ini terkait dengan pertama vaksin. Di Bandung ada Bio Farma, kebetulan dalam beberapa bulan terakhir kemarin kami sempat bantu pusat untuk jajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan Imperial College untuk kerjasama dengan Bio Farma dan kerjasama dengan Pemri. Nah, Bio Farma ini memproduksi vaksin, sebetulnya salah satu produsen vaksin ya, selain kalau COVID memang kita masih belajar, masih belum bisa memproduksi itu. Vaksin merah putih baru siap tahun depan, mudah-mudahan sesegera mungkin. Tapi di luar itu Bio Farma ini merupakan mitra utama dari PBB yang cukup penting untuk vaksin-vaksin seperti vaksin polio. Nah, polio tingkat prevalensi di Pakistan masih ada, sehingga ini juga menjadi peluang buat Indonesia untuk menjual vaksin polio untuk Pakistan, di samping juga vaksin-vaksin yang lain. Nah, Pakistan ini untuk kedokterannya termasuk salah satu yang maju, karena kedokteran mereka biasanya belajar dari Inggris sebagai Commonwealth. Kedokterannya maju, dan sekiranya Unpad tertarik untuk menjajaki kerjasama di bidang kedokteran antar fakultas kedokteran, tentu nanti dengan senang hati kami akan jajaki lebih lanjut. Dan yang kedua di bidang IT. Di bidang IT tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Saiful di awal diskusi ini. Pakistan ini merupakan satu dari 3 negara yang mensuplai web development program. Jadi untuk pembuatan IT perusahaan-perusahaan besar di Amerika, di California, di Silicon Valley, di Inggris, di Eropa, mereka itu web development programmernya itu dikerjakan utamanya di 3 negara ini. Jadi India, Bangladesh, Pakistan. Ini tiga negara ini sudah kalau totalnya 55% job market yang available untuk web developer program gitu, programming itu dikuasai oleh 3 negara ini. Jadi ini merupakan salah satu peluang. Pakistan nomor 3. Jadi mereka maju. Termasuk ini juga saya juga baru tahu setelah di sana gagasan untuk misalnya kalau kita bawa telepon dari luar itu kan sekarang nggak bisa digunakan. IMEI-nya harus didaftarkan.
itu ternyata kita justru melirik dari Pakistan bagaimana mereka menerapkan teknologi untuk membatasi barang-barang impor, terutama cellphone masuk ke tanah air. Itu mereka melihat dari bagaimana pola itu diterapkan di Pakistan, bagaimana Pakistan, karena di Pakistan kita hanya boleh membawa satu handphone dari luar. Kalau bawa handphone lebih dari satu, kemudian dikenakan pajak. Lebih dari 2, progresif pajaknya. Jadi di-blok emailnya. Nah, ini teknologi blocking emailnya ternyata, saya juga baru tahu setelah di sana, ternyata kita quote-unquote sempat menimba ilmu lah gitu ya. Menurut saya suatu hal yang baik tentunya. Nah, teknologi digital ini dimanfaatkan oleh Pakistan dalam pencegahan COVID, sehingga Pakistan termasuk salah satu yang dirujuk oleh WTO sebagai salah satu negara yang bagus untuk penerapan teknologi untuk lockdown secara terbatas. Jadi mereka sebutnya smart lockdown. Jadi kalau misalnya ada penyebaran tinggi di satu daerah itu yang ditutup, di daerah lain tetap terbuka sambil tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, saya yakin IPB, ITB, UI, termasuk UNPAD juga punya jago-jago di jago-jago IT. Bagaimana kemudian IT ini bisa kita terapkan untuk tadi membatasi penyebaran COVID tadi. Jadi pemuda harus action. Tadi seperti Pak pembicara sebelum saya menyebutkan, pemuda bisa memberikan kontribusi dengan tadi action yang nyata. Salah satunya action tadi ya, untuk mencoba mendorong pemuda untuk menciptakan di lingkungan terdekat aja, yang bisa diterapkan di lingkungan terdekat. Misalnya di UNPAD, bagaimana UNPAD membuat satu tes and track system, ya, track system untuk membatasi penyebar luasan. Mari kita ciptakan yang kecil dari satu nukleus sehingga bisa menjadi besar. Dari UNPAD, kemudian nanti mudah-mudahan para alumnus UNPAD-nya juga menciptakan di desa mereka. Ya nggak apa-apa, kecil-kecilan aja, coba untuk mencoba membatasi, membentengi dari lingkungan dari COVID. Jadi kecil-kecil gitu, supaya ini juga akan sangat membantu untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan. Ya, saya nggak tahu kan kalau mungkin bisa juga dikembangkan teknologi di dalam tes and tracing itu, misalnya kalau ada orang yang di lingkungan kita ada yang kena gitu, berarti kita diinfokan gitu ya, kita ada bentuk email, SMS atau apa, memberitahukan Anda di lingkungan Anda ada ini, tolong lebih hati-hati untuk jaga kesehatan, untuk jaga mematuhi protokol kesehatan, sehingga ini akan sama-sama membantu meningkatkan ketahanan kita. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan oleh para alumni UNPAD juga, ini Kang Fuad tadi dengar curhatnya Kang Muhammad tadi. Jadi mungkin alumni di samping membuat diskusi yang seperti ini, satu hal yang tidak kalah penting adalah membuat diskusi tentang kesehatan mental. Coba para pakar-pakar mental di UNPAD diajak bicara ya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, supaya menarik, karena kami melakukan juga hal yang sama di London ini, kita punya tim COVID yang dibantu oleh para dokter mahasiswa kedokteran yang sedang sekolah di sini. Ya, mereka membantu kita kalau ada yang terpapar, kemudian mereka akan mengkontak, menanyakan kesehatan, kemudian ya sekedar untuk yang paling ini kan supaya didengar, sedang kesulitan seperti itu, susah akses kesehatan, sehingga perlu orang-orang yang bisa mendengar. Jadi bentuk Satgas COVID di lingkungan UNPAD untuk sekedar menanyakan kabar, kira-kira gimana kabarnya, sehingga mengis kekhawatiran. Yang kedua, menciptakan tadi dalam konteks kesehatan mental di samping dialog, tentunya tadi pertemuan yang sifatnya nggak serius. Gimana kita menciptakan suatu pertemuan virtual yang
jauh dari serius. Nggak usah terlalu banyak diskusi deh. Nggak usah terlalu banyak yang ini. Mari kita ciptakan mainan yang ini aja, interaktif atau apa. Bisa. Kemarin saya lihat Unpad, saya termasuk kagum juga tuh. Karena para teman-teman saya yang alumnus Unpad ikut paduan suara virtual Unpad itu. Satu dari Kuwait, ada yang dari Poland, ada yang dari ini. Nah, coba bikin jam session, bikin mainan yang ini aja untuk mengobati tantangan mental yang dihadapi oleh teman-teman. Karena memang betul dampak tantangan utama COVID seperti tadi disampaikan tadi, mental well-being itu menjadi utama karena ketidakpastian sampai berapa lama yang kita akan hidup dalam situasi kayak seperti sekarang. Kemudian pasti ada layoff, dampaknya ke pekerjaan. Walaupun saya suka, terus terang saya suka lihat TikTok, ya, tapi saya suka lihat TikToknya itu banyak yang ya di samping yang entertain, tapi juga banyak juga justru ide-ide menarik tuh. Gimana sih cara menghasilkan uang dengan modal zero misalnya? Bagaimana ternyata Amazon, Google, segala macam itu menciptakan platform untuk menghasilkan uang. Jadi saya ingat ada satu buku, saya lupa penulisnya, judul bukunya itu Working and Playing. Jadi bermain itu ternyata menghasilkan. Coba kita lihat YouTuber yang di tanah air yang menghasilkan uang itu kan sebetulnya main-main. Ya, menghadirkan ini ngobrol ngalor ngidul, ngobrol ringan ini nggak ada seriusnya, tapi menghasilkan uang. Ya kan? Saya ingat ada satu anak umurnya 7 tahun namanya Ryan, warga negara Amerika atau Kanada, menjadi salah satu YouTuber termuda yang berpenghasilan terbesar. Kerjanya apa? Review mainan anak gitu, dengan bahasa anak gitu. Artinya dengan bermain ternyata menghasilkan. Apalagi kalau kita serius mainnya kan, apakah main game atau main saham atau tadi lapangan pekerjaan yang disiapkan secara virtual. Lapangan pekerjaan virtual ini menjadi penting, Kang Muhammad, karena digital nomaden ini menjadi satu, sekarang ini sudah kelihatan orang bekerja secara nomad, ya, orang bekerja sambil pelesiran di Bali. Ini kan Taira, Kang Muhammad, Kang Saiful nggak tahu nih, saya pakai celana pendek atau celana panjang nih, ya. Jangan-jangan saya nggak tahu kan, saya cuma pakai short celana pendek aja nih. Ya kan? Orang sekarang dengan teknologi digital ini bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, setiap saat. Dan ternyata di samping internet ini segala macam memberikan tantangan, ternyata juga bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Jadi banyak cara. Nah, jadi karena mental well-being itu perlu, teman-teman mungkin Kang Fuad bisa membuat suatu program yang acara bincang-bincang santai gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada stand up comedy ini juga bisa dilakukan secara virtual di antara para alumnus, sehingga kalau ada joke-joke yang kontekstual yang diketahui oleh teman-teman Unpad ya tentu mengingatkan masa ketika kuliah. Jadi coba digali kemungkinannya, karena kita juga belum tahu sampai kapan tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan secara bertahap akan dimulai, karena memang betul begitu dilonggarkan pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Tetapi tantangannya di pemerintah itu bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Semua pemerintah Indonesia seperti juga di Inggris, Pakistan, Amerika, Cina selalu menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana menjaga keseimbangan tadi? Jangan sampai lockdown terlalu bebas, sehingga akan menimbulkan dampak kesehatan yang justru akan memperparah situasi kesehatan, karena pada gilirannya juga ongkos ekonominya besar. Tapi di lain pihak mau tidak mau harus dibuka secara pelan, karena tanpa dibuka akan sulit perekonomian nasional. Sehingga balancing sini kayak waging the tightrope nih, balancing antara kebutuhan membuka secara terbatas, smart orang menyebutnya smart lockdown di Pakistan, dan tadi untuk terus menjaga kesehatan bersama. Nah,
Oleh sebab itulah mungkin jadi tugas kita bersama untuk selalu mengingatkan kesehatan. Di samping tentunya buat program-program untuk meningkatkan kesehatan mental, karena ini juga menjadi penting tadi, khususnya di pemuda. Jangan putus asa, saya tahu tantangannya berat, tapi selalu ada peluang di setiap celah-celah kesulitan yang ada. Ini sebetulnya pesan yang ingin digarisbawahi oleh McKinsey. Potensinya besar loh. Indonesia ini juga punya kesempatan untuk bangkit lagi dari situasi sekarang. Tadi saya juga menyinggung pada waktu krisis 97, ternyata selepas krisis Indonesia bisa bangkit dan kita lihat entrepreneur-nya tumbuh dengan dengan pesat. Jadi saya yakin entrepreneur di Indonesia juga akan tumbuh setelah COVID ini bisa diatasi oleh pemerintah dengan baik. Baik, terima kasih Pak Andam atas tanggapannya. Jadi ini sambutan baik ya, tantangan dari Teh Ira tadi. Jadi harus ditindaklanjuti nih sama anak-anak muda nih. Ika Muda sama Kang Fuad, Kang Nasir ya. Oke, terakhir mungkin tanggapan dari Kang Nasir sebelum nanti saya menyampaikan kesimpulan, karena kita sudah memasuki waktu 21 ini sekarang. Jadi sudah mau jam 9:30, mungkin teman-teman ada keperluan lain dan kita harus istirahat. Silakan Kang Nasir, tanggapan terakhirnya. Baik, terima kasih untuk Pak Saiful. Saya optimis sekali melihat justru karena pandemi ini, selain dengan masalah-masalahnya, saya kira masalah sudah banyak. Lebih baik kita fokus ke kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, dan optimisme yang kita bangun saat ini. Kita melihat bahwa mungkin dulu agak jauh rasanya pemuda bisa merangkul yang mungkin yang sudah bergerak di nasional, yang bergerak pemerintah dari dimanapun. Sekarang justru karena pandemi kita diberi kesempatan lebih banyak. Oleh karena itu, apalagi sekarang saya bisa ngobrol langsung bahkan dengan Pak Adam yang mungkin sekarang di London, itu kan salah satu kemewahan kita sekarang. Maka oleh karena itu alangkah lebih baik ke depan kita memelihara silaturahim ini. Mungkin dengan tokoh-tokoh yang lain, mungkin dengan figur-figur lain, supaya pemuda ini semakin yakin, oh ternyata kita nggak dapat sesuanya doang kok. Kita dapat, justru kita potensinya besar sekali. Gitu. Bahkan sudah diprediksi akan semakin besar. Maka yang paling penting menurut saya, yang paling dekat adalah mungkin memberikan kesempatan peluang-peluang itu. Gitu. Yang pemuda-pemuda yang lain, dimulai dari yang kecil, memulai dari level yang lokal, tapi idenya besar, mimpinya besar, sehingga nanti banyak champion-champion dari tiap daerah untuk bisa melakukan banyak hal dari pemuda. Saya kira saya tidak ragu lagi, pemuda-pemuda Indonesia dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai potensinya akan semakin kuat, semakin bergabung, apalagi ditambah dengan bantuan dari para orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semakin banyak kerjasama, kita akan semakin bertumbuh, semakin berkembang ke yang lebih baik. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Kang Nasir. Baik, Kang Teteh sekalian, sebelum saya tutup, mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin. Mungkin ini bukan kesimpulan, karena terlalu banyak tadi yang disampaikan, jadi kita tidak menyimpulkan sesuatu. Tapi saya akan menyampaikan beberapa poin. Jadi satu, saya ingin menyampaikan bahwa ini peluangnya sangat besar untuk kerjasama Indonesia dengan Pakistan. Saya lihat Indonesia dan Pakistan itu sama-sama negara Muslim. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk produk-produk halal tentunya gitu ya. Jadi kita bisa tanya ke Pak Adam nih, produk halal apa yang selama ini masih diisi sama negara-negara non-Muslim di Pakistan misalnya. Begitu juga yang ada di Indonesia, karena kita punya kelebihan, salah satu kelebihan kita adalah kita negara Muslim, jadi kita akan bisa supply berbagai macam produk-produk halal gitu ya. Dan juga tadi Pak Adam menyampaikan ada beberapa kelebihan yang dimiliki Pakistan seperti ilmu kedokteran, kemudian
web development program, kemudian program-program digitalisasi. Itu mungkin juga kita bisa belajar dari sana. Dan ini ada dari Kang Yudi menyampaikan bahwa saat ini belum ada MOU Unpad dengan kampus di Pakistan. Mungkin ini Teh Ira mungkin bisa menyampaikan ini ke Bu Rektor ya Teh ya, ke Bu Rektor untuk untuk bisa menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi di Pakistan, terutama tadi seperti yang Pak Adam sampaikan di bidang kedokteran dan di bidang IT ya, karena Pakistan juga punya keunggulan di bidang IT. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga poin ini disampaikan oleh Kang Ade Waskita. Beliau menyampaikan bahwa pandemi harus dilihat juga sebagai peluang, gitu ya. Ada banyak peluang karena ada banyak efisiensi di balik WFH. Karena pandemi ini kita harus WFH, ada banyak efisiensi, kemudian ada banyak peluang bisnis, kemudian akselerasi pendidikan. Menurut saya ke depan mungkin ini harus dirumuskan bagaimana pendidikan itu bisa lebih accelerated gitu ya, untuk belajar sampai SMA mungkin tidak perlu sampai 12 tahun lagi, mungkin cukup 9-10 tahun udah selesai SMA, kemudian untuk S1 juga mungkin nggak perlu 4 tahun lagi, mungkin cukup 2 tahun udah selesai, sehingga angkatan muda kita akan lebih berbobot secara keilmuan, karena misalnya dalam waktu 20 tahun itu mungkin udah pada S3 gitu ya. Udah pada S3 di umur 20 atau 25 tahun itu udah pada S3, udah pada doktor. Ini perlu ada akselerasi, dan ini sebenarnya sangat potensial di saat pandemi dan di saat revolusi digital ini. Kemudian yang ini saya sampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa panelis, menyampaikan bahwa ini harus banyak nih forum-forum ngobrol baik formal maupun informal ya. Tadi Pak Adam menyampaikan yang informal juga penting gitu ya. Yang formal juga penting. Dan saya pikir ini harus gitu ya. Harus banyak nih pemuda-pemuda harus banyak ngumpul lah. Ya, pemuda harus banyak ngumpul, Tentunya di perkumpulan-perkumpulan yang banyak memberikan efek positif. Saya pikir yang online maupun yang offline penting. Karena saya pernah ngomong ke Kang Fuad supaya alumni-alumni Unpad didorong untuk buka kafe gitu ya, supaya alumni Unpad banyak nongkrong gitu di kafe-kafe nanti kalau pandemi sudah lewat, sehingga nanti ada pertukaran ide, pertukaran jaringan dan sebagainya, itu bisa masif gitu ya. Kemudian forum-forum ini juga bisa dilakukan secara lokal, nasional maupun internasional. Sekarang udah zamannya kita harus temenan sama pemuda di luar Indonesia ya. Kita harus banyak ngobrol dengan pemuda di Jepang, dengan di Pakistan, dengan orang India, dengan orang Inggris, Amerika, segala macam pemudanya harus banyak ngobrol lah. Gitu. Harus mulai membuka pergaulan, tidak hanya di lokal tapi juga internasional, dengan misalkan ya mungkin ada yang formal, ada juga yang sesuai dengan bidang masing-masing. Misalkan yang bidang kedokteran banyak ngobrol sama mahasiswa kedokteran di luar. Karena zaman digital ini udah nggak terbatas lagi, kita mau ngobrol sama orang Pakistan udah bisa gitu ya. Bahkan dengan bahasa yang berbeda kita pun bisa. Karena dengan ada teknologi yang sekarang ini sangat memungkinkan kita bisa bertukar pikiran dengan orang dengan kita nggak ngerti bahasanya gitu. Itu sangat memungkinkan. Jadi ini satu peluang yang besar untuk pemuda untuk mengembangkan itu. Kemudian yang tidak kalah penting karena ini zaman digital, tentunya untuk meningkatkan kapasitas itu harus dibangun, tadi disampaikan oleh Pak Adam, kemampuan literasi, membaca gitu ya. Dan juga tidak hanya mungkin cuma membaca, tapi juga berkarya, baik tulisan, video, segala macam. Ini pemuda harus banyak action, kalau kata Kang Nasir harus banyak action nih pemuda ini. Harus bikin banyak karya, harus banyak terlibat di dalam banyak kesempatan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan semangat baru untuk kita, semangat bahwa Indonesia, pemuda Indonesia
akan banyak berkiprah dan memberikan kontribusi positif membangun dunia yang lebih baik. Demikian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para panelis, Pak Adam, kemudian Kang Nasir, juga kepada Ketua Umum IKA Unpad, Teh Ira, juga Ketua Umum IKA Muda Unpad, Kang Fuad, juga pada MC, Kang Rofi, dan juga para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Juga saya memohon maaf jika dalam membawa acara ini ada beberapa yang kurang atau kurang berkenan. Saya mohon memaafkan, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut di masa-masa yang akan datang. Demikian dari saya, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat semua. untuk semuanya. Baik,